Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, mari masuk ke dalam. Kita akan segera memulai bakti ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita, segala aktivitas kita yang menghalangi kita untuk beribadah saat ini. Bagi Bapak Ibu yang membawa smartphone, boleh dialihkan ke mode silent dulu supaya bakti ibadah kita pada hari ini tidak terganggu. Mari kita bersaat teduh sejenak sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah awal Desember. Kita bersuka cita di mana sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri bersama-sama. Kita akan bersuka cita pada hari ini. Mari kita katakan tiba saatnya.
dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan telah menyertai setiap kami. Tuhan telah memberkati juga setiap kami. Dan hingga pada saat ini Tuhan, kami ada di awal bulan Desember. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur juga boleh beribadah pada saat ini dengan tubuh yang sehat oleh sebab anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan di dalam tangan kasih kekuatan-Mu untuk ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau yang berkenan menguduskan setiap kami hingga ibadah kami pada saat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampuni atas segala kesalahan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan katakan hai mari berhimpun NP 55.
Ibu sekalian untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita baca sekali lagi, 3, 2, ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin kita memiliki banyak pergumulan, banyak hal-hal yang masih belum terselesaikan, dan saat ini mari kita terus mengandalkan Tuhan sebagai penolong bagi kita. Kita mengandalkan Tuhan yang menyelesaikan semua apapun yang menjadi pergumulan bagi kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada pertolongan. Di dalam Tuhan kita mampu melewati semuanya itu karena Dia yang memberi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu kita katakan bahwa Tuhan jadi andalanku. Mari kita nyanyikan pujian Aku Percaya Ada Mukjizat. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib tak dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita berdoa, musik setengah suara. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, biarlah pujian yang baru kami kumandangkan. Semakin kami meyakini bahwa di dalam Engkau ada mujizat. Bagi Engkau yang tak mungkin menjadi mungkin. Mungkin saat ini kami datang dengan berbagai pergumulan. Mungkin syafaat kami, hati kami saat ini sedang menjerit di hadapan Engkau. Mungkin kami belum merasakan hadirat Engkau. Tapi biarlah kami terus datang dengan iman, dengan kerendahan hati Tuhan. Karena di dalam Engkau ada mujizat yang sedang Kau kerjakan buat kami anak-anak-Mu. Saat ini kami juga mohon ampun Tuhan. Mungkin dalam satu pekan ini ada sikap, pikiran, perbuatan yang melukai hati Engkau. Mungkin juga melukai keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Bila saat syafaat yang indah ini Tuhan, kami berlaku jujur, kami berlaku fair di hadapan Engkau. Sehingga kami mengalami hadirat Engkau, lawatan Engkau. Sehingga mujizat demi mujizat, hari lepas hari, menyertai hidup kami. Dan saat ini kami mensyukuri karya Tuhan dalam pekan ini. Kami mampu kuat di hadapan Engkau saat ini karena kemurahan Engkau. Kami Engkau berikan kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini kesehatannya sedang terganggu. Jamahlah Tuhan. Baik kesehatan Ibu Pipin, terus pemulihan kesehatan anak kami Juan, Ibu Arin, kesehatan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, mungkin sering terganggu. Atau di antara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit fisik atau jasmani kami. Mohon belas kasihan Engkau. Sehingga iman kami terus tambat kehadirat Engkau. Dan iman kami kuat terus di dalam Engkau. Karena mujizat-mujizat dari Engkau hari lepas hari sudah Engkau nyatakan. Bapa yang Maha Baik, Kami menyerahkan segala persiapan Natal, baik di gerejamu, Natal PAUD, maupun Natal gereja tanggal 21 Desember ini, Natal BPD, dan Natal di gereja-gereja pada bulan ini. Berkatilah Tuhan, membawa sukacita semakin kuat, semakin mensyukuri di momen Natal di tahun 2024 ini. Kami tidak sekedar merayakan secara tradisi, tapi hati kami, jiwa kami, semangat kami terus menyatakan syukur di hadapan Engkau. Karena jaminan keselamatan sudah Engkau berikan. Dan kami mengingat dengan sukacita di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah waktu kami terbatas, kami boleh memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur kami, karena Yesus sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, terlebih pemimpin-pemimpin daerah yang sudah terpilih minggu kemarin. Di tengah-tengah pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota dan wakilnya. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan hikmat pemimpin-pemimpin yang baru di kota maupun di provinsi kami saat ini. Sehingga masyarakat
lebih merasakan damai sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan. Apapun, siapapun yang terpilih, kami terus mendoakan baik kota kami, provinsi kami, bahkan bangsa dan negara kami, Engkau lawat, sehingga hadirat Tuhan terus memberkati negeri dan bangsa ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita aminkan dengan pujian, masih ada mujizat yang terus membuat kita kuat di dalamnya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Tuhan yang menolongnya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bertepuk tangan bersukacita bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mengembalikan setiap persembahan dan persepuluhan kita kepada keluarga Bapak Sitangga menolong kita dalam mengedarkan kantong persembahan. Kepada saudara Darman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari awal Tuhan hingga Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyertai Tuhan sehingga Tuhan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Begitu juga dengan tangan-tangan yang tidak memberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat keluarga Bapak Sitangga yang telah menolong kita dalam mengedarkan kantong persembahan. Kita akan mendengarkan khotbah lawatan Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Osya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan pujian duo dari Pak Bioto dan Pak Tobing. Dipersilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi. Izinkan kami menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tiadalah lagi bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Tarik. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, memanggil
milikku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, 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 aku dilindunginya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bagi Yesus semuanya. Ya, itulah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, karena kasih-Nya, berkat-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk belajar firman. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin hati pikiran kami. Apa yang kami lihat dan kami dengar boleh memberkati kami. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Dan pulang ibadah ini kami tidak sia-sia, tapi firman-Mu terus hidup dan membawa kekuatan, kemenangan, dan sukacita kami. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, lawatan Allah. Ya, ini tema Natal untuk mengawali bulan Desember. Bagaimana lawatan Allah terkhusus ya kepada keluarga Zakaria. Jika kita lihat di sini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bagaimana keluarga Elisabet setelah menerima berkat-berkat itu, dalam hatinya ada pujian, ada sukacita. Lawatan Allah sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Mari kita lihat ayat-ayat Lukas 1 dan 68 sampai dalam pasal di sini. Jika kita lihat lawatan Allah kepada keluarga Zakaria, lawatan Allah kepada bangsanya yaitu Israel, lawatan Allah membebaskan dari musuhnya Israel atau dosa-dosa Israel. Dan lawatan Allah menggenapi janji Allah. Jika kita lihat Lukas 1, 67 sampai 80, janji-janji Allah sudah tergenapi. Lanjut. Kita fokus ke ayat 68. Bagaimana Allah melawat keluarga Zakaria. Karena itu Zakaria setelah dilawat Tuhan dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Perhatikan di sini, lawatan itu teks aslinya bahasa Yunaninya episkeptomai. Bisa diartikan mengunjungi, memelihara, menopang. Allah mengamati
dan Allah juga menyertai. Itu kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia sudah dimuatkan oleh Nabi Yesaya 7:14 ya. Allah yang Immanuel. Bayangkan 700 sebelum Yesus lahir ke dunia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun nanti akan dinamai Immanuel. Mungkin anak bapak ibu, cucunya, temannya ada yang namanya Immanuel. Harapannya supaya Allah melawat ya, supaya Allah menyertai kehidupan anak-anak kita. Bagaimana lawatan Allah kepada keluarga Zakaria ini? Lanjut. Di sini ya. Kurang lebih 400 tahun dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Jaraknya itu 400 tahun. Itu mengingatkan ya. Jadi PL perjanjian lama itu ada kitab Kejadian sampai Maliaki. Itu ada 39 kitab. Perjanjian baru ada 27 kitab. Kejadian sampai Maliaki kurang lebih ditulis 1000 tahun, bayangkan Alkitab itu. Perjanjian baru kurang lebih ditulis selama 500 tahun. Fokus kita zaman PL ke PB itu jaraknya kurang lebih 400 tahun. 400 tahun itu enggak ada nubuat ke bangsa Israel. Bayangkan kehidupan seseorang, suatu bangsa, enggak ada nubuat, enggak ada pengajaran, bagaimana? Pasti liar. Kalau Bapak Ibu lihat kitab Maliaki, kitab yang terakhir di PL itu, kehidupan para imam sudah enggak sesuai harapan Allah. Para pemimpin para imam banyak menyimpang. Dampaknya siapa? Umat Israel juga menyimpang. Secara moral, secara etika, secara perbuatan. Kawin campur. Saat memberikan persembahan, Anda lihat zaman Nabi Malayaki. Persembahan yang jelek-jelek. Tidak hanya jelek, ya, Maliaki 3 ayat 10 yang terkenal itu ya. Umat sering apa? Mencuri, merampok 1/10 yang seharusnya dikembalikan untuk Tuhan. 400 tahun. Gak ada nubuat dari Tuhan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada umatnya. Sehingga kehidupan umat Tuhan 400 tahun liar. Baik pemimpin dan rakyatnya jauh dari harapan Tuhan. Dengan kehidupan kita aja. Kalau kita biasa membaca firman Tuhan, biasa berdoa. Ya. Coba kita nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan. Apalagi sudah pergaulan bebas. Bagaimana kehidupannya? Pasti sangat-sangat gelap dan situ akan kehancuran. Disinilah umat Allah. Tidak ada nubuat, tidak ada pengajaran. Sehingga pemimpin dan rakyat ya, di zaman kekosongan di sini sudah jauh dari Tuhan. Kan itu saudara, di masa-masa di sini Allah mengutus, Allah menyampaikan wahyunya, yaitu akan kedatangan Mesias Immanuel yang dijanjikan tadi. Lanjut. Kita lihat lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Tadi banyak ya kepada bangsanya. Lawatan Allah menggenapi janji-janjinya. Kita khusus hari ini, lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Jadi Zakaria ini seorang imam, Bapak Ibu.
di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Beradanya seperti apa? Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lawatan Allah kepada keluarga Zakaria di sini membuat mereka diberkati luar biasa. Dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Mungkin sekarang biasa ya, kalau sudah menikah sekian tahun, belum dikaruniai anak, ada 2 kemungkinan. Dia memang menunda perkawinannya, fokus karirnya, fokus nabung dulu. Keluarga sekarang seperti itu. Ya. Terus, nanti aja 5 tahun kita punya anak, sudah tabungannya cukup. Nggak salah, karena ada planning, ada persiapan. Tapi juga memang keluarga sekarang nggak mau punya anak, nggak mau repot. Di negara semakin modern di sini. Ya. Karena anak menambah pengeluaran, kesibukan, berat. Itu alasannya. Dan itu nggak masalah. Apalagi alasannya saya nggak punya anak. Karena memang saya nggak mau. Atau memang dia belum dikaruniai, sudah berdoa, sudah berusaha. Dan itu nggak masalah. Dia terus beriman dan beriman. Tapi masyarakat dulu Bapak Ibu, lihat, lanjut. Ya. Bagaimana pergumulan seorang wanita, seorang ibu tepatnya, jika nggak punya anak. Belum memiliki anak. Sarah, sampai Sarah menyuruh Abraham menikahi pembantunya, yaitu Hagar. Karena ingin keturunan. Setelah Hagar punya anak, ternyata Hagar menindas Sarah. Akhirnya Sarah nggak terima. Itu budak kita, kok malah menindas saya. Urusi dia. Ini menang-menang ya Sarah ini. Suruh nikahi, tatkala ditindas, Abraham suruh ngatasinya. Karena merasa belum punya anak dan sudah lanjut umurnya. 70 tahun lebih. Hana sudah bertahun-tahun menikah. Tatkala dia jauh dari Tuhan, tetap pesaingnya yaitu Penina terus menganggap mandul dan itu kutukan Tuhan. Ribka, bagaimana Ishak berdoa bertahun-tahun, baru umur 60 tahun Ishak, Ribka melahirkan anaknya Yakub dan Esau. Elisabet. Jadi saudara, zaman itu orang yang sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah belum punya anak, itu dianggap apa? Kutuk dari Tuhan. Akibatnya apa? Secara sosial dicap tadi, ini kena kutuk. Mungkin ada dosa leluhurnya atau nenek moyangnya. Dan itu menjadi beban. Secara psikologis bagaimana? Tertekan, stres. Secara rohani, saya sudah berdoa benar, saya sudah hidup benar. Mengapa Tuhan doa-doaku belum terjawab? Pasti banyak bertanya kepada Tuhan.
Ini saudara, Sarah, Hana, Ribka, Elisabet. Terkhusus hari ini Elisabet. Karena dianggap apa tadi? Aib. Seorang wanita yang sudah belum menikah dan bertahun-tahun pula, bagaimana masyarakat mengatakan itu aib, itu kena kutuk dari Tuhan. Pasti Elisabet, Zakaria, kurangku apa Tuhan? Lanjut. Setelah genapnya, di sini dikatakan. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya, lawatannya, kunjungannya, ya, penyertaannya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Karena sudah mengalami pergumulan lama Zakaria dan Elisabet. Apalagi seorang imam, seorang pemimpin di tanah Israel. Kalau sampai nggak punya keturunan, sudah masyarakat mencap. Ada yang nggak beres ini hidupnya. Apalagi dikatakan secara sosial itu aib. Inilah lawatan Allah kepada Zakaria dan Elisabet. Sehingga membuka, memberi sukacita yang penuh dengan lawatan Allah di sini. Lanjut. Tanda orang yang menerima lawatan Allah. Kunjungan Allah, berkat Allah. Seperti apa? Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat pujian tadi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Bayangkan suami istri ini bergumul saudara. Kondisi saat itu tadi secara rohani apa yang salah? Secara mental tertekan karena sudah dicap ada dosa yang tersembunyi. Secara sosial itu aib. Lihat di sini. Mereka tetap hidup benar. Ini tanda orang yang menerima lawatan Allah. Masyarakat berkata negatif tentang dirinya, tentang keluarganya. Dia tetap apa dikatakan? Hidup benar. Ya. Keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lihat keberadaan Elkana. Suruh menikah lagi. Lihat keadaan Sarah. Sudah tua lanjut usia, belum punya anak. Nikahi bujangmu. Lalu menikahi Hagar. Dampaknya apa saudara? Luar biasa. Di sini lihat. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini tanda orang yang menerima lawatan Tuhan, hadiran Tuhan. Hidupnya tetap dalam Tuhan dan tidak bercacat. Lanjut. Jika kita perhatikan di sini, seperti Zakaria dan Elisabet. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya.
Orang mengatakan penuh dengan Roh Kudus sih ngeblak. Apakah seperti itu? Orang menafsirkan sebagian seperti itu. Kamu bisa bahasa roh Bu Buti? Kamu bisa bahasa roh Mbak Evik? Kamu sering bahasa roh Bu Jepri? Kamu sering bahasa roh Pak Sitanggang? Apakah seperti itu penuh dengan roh? Istilahnya glusalalala. Perhatikan. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Penuh dengan Roh Kudus di sini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala hal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang menerima lawatan Allah hidupnya penuh dengan Roh Kudus, artinya hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Seperti Zakaria dan Elisabet tadi, hidupnya benar, taat, dan tadi apa? Tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab sebagian orang sering mengatakan hidupnya dipenuhi Roh Kudus itu ya tadi. Tandanya bisa berbahasa roh. Padahal itu karunia yang terkecil. Di dalam Alkitab yang Paulus katakan. Di sini tanda orang yang menerima lawatan Tuhan hidupnya penuh Roh Kudus, artinya hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kalau hidupnya dipimpin Tuhan, lihat di situ. Ada pujian, ada sukacita. Dan ditegaskan di situ apa? Mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ya, katakan lihat itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dan perlu tekankan dalam nama Tuhan Yesus. Ini contoh orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana tak bercacat, bagaimana tetap mengasihi Tuhan, bagaimana bibirnya tetap keluar ucapan syukur, meskipun situasi dan kondisinya tidak bersahabat, tidak sesuai harapan. Dan yakin, saya yakinnya, pasti Zakaria dan Elisabet yang sudah menunggu bertahun-tahun tadi dikatakan hidupnya tak bercacat. Karena itu Allah melawat Zakaria dan Elisabet. Jika kita perhatikan pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya di Lukas pasal 1 itu. Kunjungan malaikat Gabriel saat mempersembahkan ukupan giliran Imam Zakaria. Dan malaikat Gabriel menyatakan itu apa? Zakaria sendiri apa? Enggak percaya akan lawatan Allah itu. Akan berita firman Tuhan itu. Lukas 1, pasal 25 sampai 27. Zakaria ini enggak percaya. Bagaimana mungkin saya mempunyai anak, saya kan sudah lanjut umur. Karena engkau enggak percaya itulah saat ini juga apa? Zakaria apa Bapak Ibu? Bisu. Sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Jadi Allah melawat Zakaria dan Elisabet dengan hidup benar, tak bercacat kepada Allah. Lanjut. Ini tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kerinduan mengerti firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada membaca firman Tuhan yang belum mengerti, belum jelas, apakah Bapak Ibu ada usaha untuk belajar itu?
Itu tanda. Keinginan hidup suci. Apakah kita mempertahankan hidup yang suci? Mengeluarkan buah-buah roh. Apa? 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kerinduan bersaksi. Ya. Apakah ada Bapak Ibu? Kerinduan itu untuk bersaksi menceritakan Kristus kepada orang yang belum mengenalnya atau mendorong orang hidupnya ke arah Kristus. Dan di sini menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Apakah Yesus ditempatkan yang utama dan terutama dalam hidup kita? Atau Yesus ditempatkan sebagai ban serep? Kalau kita butuh, kalau kita mau. Pernah ya? Bahkan sering saya sampaikan, Matius 6:33 itu. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi prakteknya orang sering membalik. Ya. Berkati saya dulu Tuhan. Angkat masalah saya dulu Tuhan. Penuhi dulu Tuhan doa-doa kami. Selesaikan dulu masalah kami Tuhan. Baru saya siap melayani Engkau. Baru saya siap Engkau utus. Saudara, tatkala kita merespon kebenaran firman Tuhan, mengutamakan Allah lebih dulu, janjinya lihat tadi. Akan ditambahkan kepada. Jangan Tuhan dijadikan ban serep. Nah di sini menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Gagal itu biasa, tapi jangan menyerah. Gagal itu awal kesuksesan. Jangan menyerah. Di sini janji Tuhan Yesus. Ini tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lanjut. Terpujilah Tuhan, Tuhan Israel, sebab Ia melawatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini ayat bagaimana Tuhan melawat Zakaria. Di sini juga terjadi lawatan jika apa? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Artinya apa? Sikap perbuatan hidup kita menjadi saksi. Dan ini bukan rahasia lagi. Perbuatan orang Kristen itu tersorot. Coba Anda lihat kisah-kisah kesaksian ya, yang di YouTube itu. Banyak orang melihat kesaksian gereja Tuhan, kebenaran firman Tuhan, doa-doa umat Tuhan, mereka dipakai Tuhan sehingga Tuhan melawat mereka. Artinya apa? Kita ada action di situ. Kita menunjukkan perbuatan kasih Tuhan. Dan dikatakan di situ, dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Apa yang mereka sudah tabur, perbuatan kasih, perbuatan baik. Di tengah-tengah kamu hidup, di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, jadilah kesaksian hidup yang baik. Tatkala kamu difitnah,
kamu tetap berbuat baik. Nanti waktunya Allah akan melawat mereka. Di sini saudara, lawatan Allah kepada orang-orang melalui perbuatan kita. Lanjut. Lihat di sini. Allah mau menghancurkan kota Niniwe. Ada 120 orang di kota Niniwe. Mengapa Allah nggak jadi menghancurkan kota Niniwe? Di sini, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Ini ada lawatan Allah di kota Niniwe. Karena apa? Ada pertobatan. Ini kota yang jahat. Tatkala Yunus mau kembali ke Niniwe dan mau menyampaikan berita itu kepada bangsa, apa yang terjadi? Lawatan Allah terjadi. Kota ini tidak jadi dihancurkan. Sehingga mereka menerima lawatan Allah dan banyak orang yang bertobat kepada. Seperti pelajaran sekolah minggu hari ini. Allah memakai Nabi Hagai supaya disampaikan kepada Zerubabel dan Yosua bin Nun. Dan supaya disampaikan kepada rakyat Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Kamu jangan fokus rumahmu saja. Rumahmu sudah baik, perabotan sudah oke. Tapi sekarang yuk memikirkan bait Allah yang sudah hancur di situ. Allah menyuruh Nabi Hagai supaya disampaikan kepada dua pemimpin tadi. Dan dua pemimpin sipil dan rohani, Zerubabel dan Yosua itu, menyampaikan kepada umatnya. Kalau kamu memikirkan kepada rumahmu sendiri, tapi rumah Tuhan gak pernah kau pikirkan, bagaimana kamu akan menerima lawatan Tuhan? Itu saudara, ketaatan pemimpin-pemimpin kepada Nabi Hagai. Supaya betul-betul memikirkan, tidak egois. Memikirkan apa? Rumahnya masing-masing. Seperti kota Niniwe di sini. Bagaimana Allah melawat sehingga 120.000 orang ini tidak menerima hukuman Tuhan. Lanjut. Mari kita baca bersama-sama saudara. Ayat penutup ini. 3, 4. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mereka seharusnya. Tuhan ingin melawat bangsa, keluarga dan umat kesayangannya. Perhatikan ayat di situ. Saat manusia jatuh dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, Allah diam. Allah mengunjungi, Allah mencari. Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa? Allah mengunjungi Adam dan Hawa, melawat supaya kembali kepada Tuhan. Allah tidak membiarkan. Artinya di sini lawatan Allah nyata kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita datang kepadanya? Maukah kita dipulihkan kepada? Karena firman-Nya di sini katakan apa? Yang hilang akan kucari. Maukah kita yang sudah hilang ini mau datang kepadanya? Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang jauh dari Tuhan
Apakah mau pulang? Yang luka akan kubalut. Mungkin banyak yang tersakiti hatinya. Maukah datang kepadanya? Akan dibalut Tuhan. Yang sakit akan kukuatkan. Yang sakit saudara akan dikuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang diberkati, yang terberkati akan Tuhan lindungi. Bahkan aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari saudara, mungkin saudara salah satu dalam ayat di situ sedang hilang, sedang tidak mengandalkan Tuhan, atau sedang tersesat, atau ada sakit hati, atau penyakit kita hari ini terus kita doakan. Ingat, Tuhan akan melawatmu. Satu, maukah kita datang kepadanya? Maukah saudara menyerahkan diri kepadanya? Maukah saudara percaya kepadanya? Allah sudah melawat Zakaria dan istrinya Elisabet. Yang mandul, Tuhan akan angkat aibnya dan diberikan sukacita. Mari saudara, hari ini firman Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima lawatan Allah. Apapun kondisi kita, apapun tantangan hari ini, mari kita belajar percaya kepadanya. Tim musik silahkan ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa. Menerima lawatan Allah. Menerima kunjungan Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan sedang melawat umatnya. Apapun Bapak Ibu, kondisi saudara, Tuhan sedang bekerja. Sehingga memulai Natal tahun hari ini, kita penuh sukacita. Meskipun tantangan demi tantangan Bapak Ibu Saudara hadapi. Katakan, aku percaya ada mujizat. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Remnya bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa musik setengah suara. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar berserah kepadanya. Mungkin ada tantangan yang sulit minggu ini. Mungkin ada kekhawatiran untuk hari esok. Pandang Yesus Kristus sedang bekerja, sedang berkarya bagi hidup saudara.
keluarga saudara, anak-anak saudara, cucu saudara, orang tua saudara. Pandang Yesus. Mungkin ada persoalan-persoalan yang gak terselesaikan hari ini. Pandang Yesus. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang gak pernah mengecewakan kita. Mungkin ada di tengah-tengah saudara hari ini yang belum percaya Yesus Kristus. Katakan dalam hati, aku percaya Tuhan. Katakan dengan sepenuh hati, aku percaya Yesus. Sehingga lawatan Allah terjadi. Saat kita ada pengakuan di hadapan Tuhan, saat kita ada pertobatan di hadapannya, saat kita hidup benar di hadapannya, Tuhan sedang melawat saudara. Seperti bangsa ini, seperti Elisabeth, seperti Zakaria. Silakan saudara, katakan kepada Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, aku mengandalkan Engkau Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan hari ini, jika masih saudara belum mengakui kekurangannya, dosanya, mari Tuhan menunggu kejujuran saudara. Sehingga lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Ini Bapa, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami butuh lawatan Engkau Tuhan. Sehingga kekuatan, ucapan syukur, penyertaan Tuhan yang menopang hidup kami. Kami menyerahkan Bapa setiap jemaat, setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami. Engkau lawat mereka. Sehingga hidup keluarga kami, hidup jemaat-Mu betul-betul mengasihi Engkau dan belajar berserah kepada Engkau. Mungkin ada kesulitan hari ini Tuhan. Kami orang tua tak mampu. Kami sahabat tak mampu. Biarlah kami berserah. Karena iman di dalam Yesus Kristus akan menghapuskan aib. Akan membuat mujizat yang tidak mungkin akan Engkau mungkinkan. Ajari kami memandang Engkau Tuhan. Karena caramu ajaib menolong kami. Kekuatan Engkau ajaib menopang kami. Kami siap menerima lawatan Engkau, sukacita dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan rapnya. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada Sekali lagi,
Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum kita doa berkat dalam ibadah hari ini, kita lihat dulu beberapa pengumuman di Warta Gereja. Mengingatkan persekutuan doa 4 Desember, ya, firman Tuhan dilayani Pendeta Hosea. Lanjut, petugas ibadah minggu depan 8 Desember bisa dilihat baik di layar maupun di Warta Jemaat. Ada lagi? Baksos Natal dimulai awal Desember atau hari ini. Silakan Bapak Ibu, ya, yang akan mengumpulkan sembako, silakan. Pak, saya nggak sempat beli sembako, bisa dititipkan kepada Ibu Wardoyo seperti biasanya, ya, rupiahnya. Sehingga nanti panitia Natal akan membelanjakan sembako itu. Saya lagi Bapak Ibu, seperti biasa kita akan melakukan baksos Natal tahun ini. Ya. Lanjut, ada? Ya, tambahan pengumuman, ya. Hari ini ada latihan guru-guru PAUD untuk perayaan Natal. Ya. Juga sebentar ya, petugas WL Singer dan tim musik Natal PAUD besok hari Sabtu jam 7:30 latihan sebentar. Ya, sekali lagi, besok perayaan PAUD, Natal PAUD tanggal 7 Desember jam 7:30 pagi. Berikutnya, juga setelah itu ada latihan persiapan Natal untuk BBI, sekaligus juga ATYB. Ya, sudah dipersiapkan oleh Bu Rapi dan Ibu Eni, ya. Silakan BBI ATYB setelah ini latihan untuk persiapan Natal. Kita juga diundang Natal GBI Anugerah besok tanggal 15 Desember hari Minggu. Kita juga diundang Natal BPD minggu ini tanggal 6 Desember di BTC. Ya, silakan yang bisa hadir, ya, bisa dikoordinasikan, ya, PKMP, PBI, WBI, gitu ya. Natal BPD besok hari Jumat. Dan besok kita juga diundang ada Natal dari Gereja Hope Kim Tong di Sudirman Street, ya, dekat kantor Bimas Kristen itu, ya, Jalan Sudirman. Di situ, ya, besok sore. Ya. Itu beberapa kegiatan Natal kita dan BPD pada minggu ini. Tolong yang bisa hadir silakan. Ya. Terus hari ini ada beberapa yang baru hadir dalam ibadah kita. Namanya kalau salah sebut, ya, Saudara Niko atau Teus atau Riset atau Asni. Silakan berdiri. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan bisa perkenalkan, mewakilkan salah satu bapak atau ibu. Silakan Bu. Iya. Terima kasih. Jadi anak-anak Bu ya? Wah, iya, iya. Ya, terima kasih Ibu, Bapak dan saudara-saudari, ya. Kedua putranya yang sudah hadir ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin acara Natal atau minggu berikutnya bisa hadir Bu, ya.
Oh iya, ya, ya, makasih. Iya, ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, kalau tidak ada, saya mengundang semua jemaat berdiri. Mari kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berkat-Mu turun bagi kami, keluarga kami, anak cucu kami, sampai Engkau datang kedua kali. Kami minta berkat-Mu ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum saling memberikan salam.